Halo, apa kabar hari ini Lizzy? Sehat-sehat selalu ya. Hai, kabarku baik hari ini. Terima kasih. Sehat-sehat untuk kita semua. Kali ini saya ingin ajak diskusi kamu terkait investasi saham, Liz. Kamu kan pengalaman nih jual beli saham. Nah, saham itu apa sih, Liz? Aku yakin deh teman-teman di luar sana juga masih banyak yang belum tahu tentang saham. Jadi ceritanya ini lagi podcast ya, Jess. Oke deh, aku juga masih belajar mengenai saham. Kita sama-sama belajar ya. Jadi, saham itu adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Jadi nih Jess, kalau kita beli saham di bursa efek, maka kita berhak mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Gaya nggak sih kita? Makanya bagi yang belum investasi saham, ayo mari kita menjadi pemilik perusahaan-perusahaan TBK di Indonesia. Liz, kita pindah ke cafe yuk ngobrolnya biar bisa sambil ngopi-ngopi cantik. Yuk, let's go. Sampai di mana tadi kita ngobrol ya, Liz? Definisi saham, Jess. Baru mulai pembahasan udah lupa. Kamu. Aku lanjut ya. Saham itu ada dua macam. Satu saham preferen, satunya lagi saham biasa. Kalau saham preferen, pemegangnya dapat prioritas atau didahulukan atas pembagian dividen dan juga mendapatkan prioritas pengembalian modal. Sedangkan saham biasa tidak mendapatkan prioritas seperti pemilik saham preferen. Ibaratnya kalau misalnya saham biasa itu juniornya saham preferen. Kalau saham preferen udah mendapatkan semua bagiannya, baru kalau masih ada sisa saham biasa baru akan mendapatkannya gitu. Wih, cakep nih penjelasannya, gue demen nih. Nah, pastinya nih yang baru mau investasi saham pengen tahu keuntungan dan kerugian investasi saham apa aja sih, Liz? Please jelasin karena ini poin menarik. Aku jelasin potensi keuntungannya dulu ya. Yang pertama capital gain. Capital gain itu selisih dari harga beli atau modal terhadap harga jual kita. Misalnya kita beli di 1000, jual 1200. Nah, selisihnya sebesar 200 itu merupakan capital gain. Yang kedua dividen. Biasanya perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, yang profit itu akan memberikan dividen. Minimal 1 tahun sekali, bahkan ada yang 2-3 kali dalam setahun membagikan dividen untuk investor. Yang ketiga saham bonus. Nah, ada juga perusahaan yang rajin memberikan saham bonus. Misalnya setiap memiliki 100 lembar saham dapat 1 lembar saham bonus gitu. Seperti itu. Nah, sedangkan potensi risikonya adalah yang pertama capital loss. Capital loss itu kebalikan dari capital gain, Jess, gitu. Nah, capital loss misalnya kita beli saham di 1000, misalnya harga saham itu turun ke 900. Nah, itu 100 selisih dari 1000 ke 900 itu merupakan capital loss. Sedangkan risiko likuidasi itu perusahaan yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Biasanya itu ada kasus hukum atau usahanya bangkrut atau tidak bertumbuh. Yang ketiga itu delisting dari bursa. Biasanya ini sih tindak lanjut atau kelanjutan dari kasus risiko likuidasi gitu. Jadi misalnya setelah perusahaan dilikuidasi dan dinyatakan bangkrut, otomatis regulator juga akan mempertimbangkan untuk mendelisting perusahaan itu dari bursa. Kita yang baru mau invest pasti bingung nih, Liz. Supaya tidak salah dalam membeli saham, apa yang harus kita lakukan atau pelajari gitu untuk sebelum memutuskan oke, gue beli saham nih gitu. Tentunya ketika kita terjun ke dunia bisnis, jangan nekat dengan tangan kosong. Ada 2 tools nih yang dapat
kita gunakan untuk memutuskan beli atau jual saham supaya kita tidak salah. Hal ini dapat meminimalkan risiko potensi kerugian kita gitu. Yang pertama analisa fundamental, yang kedua analisa teknikal. Nah, ini kalau dibahas sekarang itu panjang banget, Jess. Bisa menjadi satu bab tersendiri gitu. Bisa menjadi satu session podcast tersendiri. Jadi kita bahas hari ini permukaannya dulu, nextnya lebih dalam lagi ya, Jess ya. Lalu Liz, di mana sih kita bisa beli saham dan gimana caranya ya? Kita harus buka rekening saham di perusahaan sekuritas dulu ya tentunya. Pastikan yang online tradingnya tidak sering trouble, cepat saat eksekusi saham, itu yang paling penting gitu. Kadang kan ada perusahaan sekuritas yang bonafit bagus tapi online tradingnya lama, sering gangguan dan lain-lain. Tapi ada yang perusahaan sekuritas biasa-biasa aja tapi online tradingnya cakep gitu. Silakan searching, googling, tanya-tanya ke teman atau siapa untuk sebagai pertimbangan sekuritas mana yang bagus gitu ya. Kalau saya sih trading menggunakan EasyDeal milik UBIS, PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Jujur aplikasinya ringan, cepat saat eksekusi dan jarang trouble gitu. Karena kan kita sehari-hari berkutat dengan aplikasi online trading ya. Kalau setiap hari aplikasinya trouble ya pusing yang ada gitu. Jangan sampai kan portfolio kita rugi ya gitu kan. Yay! Thanks Liz, penjelasannya lengkap dan jelas sekali. Kapan-kapan kita diskusi lagi ya. Sekali lagi thanks lo udah mau datang, udah mau berbagi buat kita. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali. Semoga ilmu yang kamu bagikan kepada kita semua akan kembali menjadi kebaikan buat kamu. Gitu. Dan teman-teman di luar sana semoga dengan video ini dapat membantu menjadi inspirasi atau sebagai pertimbangan untuk melakukan investasi di saham gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.